Hey yo, what up boys and girls, it is your boy Nike. What up you guys, hope you guys doing well. Mudah-mudahan kalian bisa mendengarkan suaraku dengan jelas dan mantap. Guys, ini mungkin bakal jadi minggu paling bahagia aku ya. Karena mimpi yang dari dulu aku impikan itu insya Allah bakal tercapai sebentar lagi. Sekarang sudah proses, ya ada buronan by the way. Jadi hari ini kita bakal berangkat umroh guys. So, super happy dan ini semua itu makasih banyak lah sama Aliatur ya yang udah buat ini jadi possible. Jadi aku pergi sama istriku obviously. With my beautiful wife of course. Ada mama juga, mama kandung, ada mertua juga. And ada of course my amazing cameraman. Sekarang itu udah jam 7, jadi kita di sini mau makan dulu. Nanti kita bakal ambil video juga sama ustadznya, tapi ustadznya lagi makan guys. Ini ustadz terbaik satu Indonesia pokoknya. Mantap. Abang tahun kemarin pergi sama yang lain, pas terbaik. Ini terbaik juga. Pokoknya yang sama abang terbaik. Jadi kalau kalian mau jadi travel umroh yang terbaik, kalau misalnya kalian mau jadi travel umroh yang terbaik, tunggu apa lagi? Langsung aja chat manajer aku. Oh nggak boleh gitu. So ya, gitu aja guys. Alhamdulillah ini udah umroh aku yang kedua insya Allah. Pokoknya super happy lah dan mudah-mudahan bisa balik lagi tahun depan. Amin insya Allah. Amin. Tahun depan bertiga. Iya. Full team ya. Insya Allah. Inilah kita makan dulu ya guys ya. Berempat sama Kade. Ya Allah. Sama Ade. Berilah hidayah buat kami. Aku ke Bali lah. Enggak. Masih kuat imannya bang. Saya yang percayalah. Kalau lah orang memang sudah diberi hidayah, wah. Kakak nanti pokoknya sama seminggu ke depan kalau ada mimpi-mimpi ya tuh. Setiap hari tuh. Setiap hari. 6 orang lagi yang doain. Siap-siap ya. Kita doakan semoga ibadah kali ini Amin ya Allah. Vicky, Eneng, Dede, Mama, Umi, Abah, Bang Irfan dilancarkan di sana, tidak ada kendala. Dan semoga aku segera menyusul. Masih berusaha. Kita Pokoknya usahanya intinya yang baik-baik. Ini apa ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pekerjaan kami undangannya kami yang berangkat di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya taufik kepada kami sehingga ibadah kami selalu diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di Jeddah. The flight lumayan sih, turbulensinya lumayan. Ya. Ada tragedi apa? Tragedi HP hilang, ya kan, turbulensi lumayan kuat, ya pokoknya perlu cobaan lah. Jadi kita melakukan perjalanan ini juga diuji kita guys. So, yeah, but it is what it is. Oke guys, sekarang udah mau jam 10. Alhamdulillah kita dapat istirahat sekitar 1,5 jam dan sebentar lagi kita bakal turun ke bawah. Habis itu kita bakal melakukan proses umroh. Sekarang lagi nungguin Eneng, Umi, sama Mama juga. Mudah-mudahan inilah Eneng diberi kekuatan lah. Karena gimana ya, mudah-mudahan bisa lah. Kecapean juga saya berangkat Iya, dari kecapean. pagi jam 6 kan tadi kita. Mungkin kalau besok aku lebih ini loh guys, kayak lebih Udah tenang fresh lah. Lebih fresh lah. Cuman anaknya loh bersikeras untuk mau sekarang katanya insya Allah bisa, ya udahlah kita tungguin ya, habis itu kita lanjut guys.
Jadi ini Nabi sampai usia 53 tahun. Nabi di sinilah ya. Ini ada bangunan hotel yang di atas. Apa namanya? Jabal Abi Kubais. Jabal artinya bukit. Jadi orang Arab kalau nyebut gunung tinggi-tinggi kayak di Indonesia, Tur. Makanya ada Wat-Tur, Wat-Kitabim, Mastur. Ada Tur Saina. Gunung Saina adanya di antara Mesir sama Palestina. Ini namanya Jabal Abi Kubais. Nah, ini satu lagi Jabal 2, tapi sudah dipapak. Sebelah sini ya Jabal Qayqi'an. Dua jabal ini, gunung ini, bukit ini dulu pernah ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung untuk ditimpakan kepada penduduk Mekah yang ada di Taif. Karena Taif itu masih Mekah. Jadi di sini daerah bersejarah banget. Ya, ini keluarga Nabi SAW. Dari sinilah muncul manusia yang disebut memberikan hidayah. Bahwa orang yang kafir menjadi mukmin, non muslim menjadi muslim dengan insya Allah selalu kata kita. Sekarang sisa waktu kita untuk pelaksanaan itu sudah tahu semuanya gitu. Ana 40, berarti sisa berapa? 20-an. Ya. Mas Vicky 25, sisa 40-an. Ya, dengarkan sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ummati baina sitin ila 70. Umur umatku 60 sampai 70 saja. Sedikit sekali yang lebih dari 70. Kemudian beliau mengatakan dalam hadis yang lain, waktu yang paling rawan orang itu dicabut nyawanya 60 sama 70. Ketika Nabi mengatakan sedikit sekali yang lebih dari 70, diantaranya dari seluruh jemaah kita ini yang lebih beliau. Kita tengok Nabi Muhammad SAW meninggal di umur 60. Beliau lahir di sini, tinggal di sini sampai umur 53 tahun. Minumnya apa? Zam-zam. Makanya kurma. Olahraganya jihad. Gak salah-salah jihadnya jauh-jauh, perjalanan 1 bulan. Ya kan? Sehat banget tubuh Nabi SAW, 60 tahun wafat. Ketika ada di sini 70 tahun, berarti Allah memberikan tenggang waktu agar berubah. Waktu kita berubah itu ada yang mengatakan 40, ya ada yang mengatakan 60 tahun. A'dzarallahu imro'an. Allah ngasih maaf masih bagi seorang ketika dia berbuat dosa sampai dia di usia 60 tahun nggak berubah, nggak ada maaf. Kalau 60 tahun belum berubah, wafat dia, maka siksa sangat pedih sekali. Wala adzabul akhirati akhzab. Sungguh azab Allah itu sangat menghinakan. Kalau pulang umroh nanti nggak dipanggil Pak Umroh, Bu Umroh, marah dia. Tapi ini nggak terjadi. Yang terjadi apa? Ketika dia sholat di belakang imam, dia nggak ditawarin, hatinya merasa kecil. Ini sum'ah, ini riya. Kemungkinan besar umurnya nggak diterima sama sekali. Kita mau dipuji nggak dipuji sama. Hamba Allah yang mesti memang ibadah itu karena Allah Azza wa Jalla. Kita baca qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Hidup mati itu karena Allah, bukan hanya ibadah sholat kita. Haji ini, umroh ini sudah ada ketentuannya dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana subuh 2 rakaat, ya begitu juga ibadah-ibadah kayak umroh, tawafnya nggak boleh 8 kali, mesti 7 kali. Sa'inya nggak boleh 9 kali, ada yang lebih kan? Jemaah kita ada yang lebih, udah ikut 7 karena dia nggak tahu mana teman, ikut lagi gabung sama jemaah lain, ayat 9. Tapi ini sah atau tidak ini? Sah karena dia bukan untuk menambah, tapi karena dia nggak tahu kawan. Tapi intinya kalau kita 7 aja pahalanya gede, bagaimana 8? Ketika dia menambah 8 malah nggak sah semuanya, nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Saya ambil 2 pertanyaan, silakan. Kalau misalnya kan tadi ada 10 poin ya Ustaz ya? Iya. Kalau misalnya ada orang yang merasakan cuma 1 aja mungkin, apakah itu diterima juga? Cuma 1. Syarat diterima amal aja ada 3. Kalau ini sifat-sifatnya aja. Syarat diterima amal ada 3. Berarti kalau cuma 1 ada, terima kira-kira? Nggak diterima. Yang pertama iman, yang kedua
ikhlas, yang ketiga ittiba. Dia mesti seluruhnya syarat diterimanya amal. Adapun sempurnanya 10 ini. Untuk ini ya, untuk khusus haji umroh ya. Adapun amalan yang lain seluruhnya cuma 3 aja. Salat kita, kapan salat kita bisa diterima? Kalau ada 3. Iman, ikhlas, sama ittiba. Kalau nggak ada iman nggak diterima. Contoh misalnya, orang Yahudi sedekah dari awal dia lahir sampai dia mati sedekah. Diterima nggak sedekahnya? Nggak diterima sama sekali, secuil pun. Kenapa? Karena belum ada iman. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, Abdullah ibn Jud'an. Dulu di masa jahiliyah ada seorang namanya Abdullah ibn Jud'an, ahli sedekahnya orang Quraisy. Saking banyak sedekahnya dia, nggak ada satu titik pun melainkan sudah dapat sedekah dia. Dan itu bertahun-tahun, berpuluh tahun dia sedekah terus. Sama juga Hatim At-Ta'i, sama dia berdua ini. Nggak ada yang nggak kenal di sini zaman Nabi dan sebelum zaman Nabi yang namanya 2 orang ini, Abdullah bin Jud'an sama Hatim At-Ta'i. Dua-duanya kekal di neraka. Kenapa? Nggak ada syarat yang pertama. Apa itu? Iman. Nggak ada. Yang kedua apalagi? Yang ketiga apalagi? Jadi nikmat yang paling besar kata para ulama, 1 apa? Hidayatul iman. Nikmat yang nggak ada tandingnya. Kita dapat hidayah iman tuh nggak ada tandingnya. Allah yang bilang. Yang bilang itu Allah, an hadakum lil iman. Allah kasih hidayah kalian untuk beriman. Lalu Allah bilang itu murni karunia Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semua selalu ada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mau tanya Ustaz, kita kan udah selesai melakukan ibadah umroh. Itu kita nggak tahu semua apakah amalan umroh kita ini diterima oleh Allah. Ada nggak bacaan doa setelah kita selesai umroh ini untuk menutup kesalahan-kesalahan selama umroh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bagus ya, bahkan bagus sekali. Ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika usai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah. Dia Nabi, doa Nabi pasti terkabul. Habis dia membangun Ka'bah bersama anaknya, siapa nama anaknya? Ismail atau Ishak ya? Anak Nabi Ibrahim yang paling tua, Nabi Ishak atau Nabi Ismail? Hah? Ya, mau tahu jawabannya? Ya, gini caranya yang paling ampuh, yang paling cepat tahu mana yang lebih tua. Sekarang apa sebab Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar ke Mekah? Karena cemburu sama istri yang kedua. Istri kedua? Ya, cemburunya kenapa? Karena nggak punya anak. Itu dia. Anak yang dibawa itu siapa? Ismail. Nah, berarti Nabi Ismail lebih tua. Ketika itu kecemburuannya datang, kenapa? Sarah ini yang ngasih Hajar buat suaminya, sehingga suaminya menikahi Hajar. Karena Hajar ini hadiah dari raja ketika itu di Mesir. Cantik minta ampun. Orang Mesir, suku apa Mesir? Kipti itu cantiknya ampun deh. Nah, dikasih hadiah ini ke suaminya. Dinikahilah oleh Nabi Ibrahim. Nikah dapat anak. Cemburu deh Sarah. Gua yang ngasih anak kita kan. Cemburu, akhirnya gara-gara kecemburuan dibawalah ke sini. Itulah awal mula ya. Bakal terjadi suatu yang sangat besar, dibangunnya Ka'bah dan terus-terusnya. Ini semuanya ketetapan Allah Azza wa Jalla. Yang paling tua adalah Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail diajak oleh ayah membangun Ka'bah. Ya, setelah bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim mengatakan sama anaknya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ya Allah, ya terimalah amal kami membangun ya Ka'bah ini. Sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, ada seorang ulama yang bernama Wahab ibn siapa itu, dia membaca ayat ini sambil nangis. Wahai engkau bapak para nabi, engkau yang membangun Ka'bah, engkau berdoa kepada Allah dengan doa seperti ini. Maksudnya Nabi aja doanya kayak gini, masa kita yang bukan Nabi nggak doa? Oh, beramal-amal aja. Makanya ketika kita berpuasa, kata Syekh Abdul Razak, ya kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Dibalas juga taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi tugas Bapak ya banyak doa tadi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Adapun tandanya kata Syekh Imam Ibnu Hajar
kata juga Ibnu Rajab, tanda amal kita diterima nanti pas kita dipulang nanti, yaitu keadaan dia hari ini lebih baik dari sebelumnya. Kalau hari ini kita sholat rawatibnya cuma ba'da maghrib aja, pas pulang ba'da isya, qobliyah subuh, berarti ini tanda diterima. Yang sebelumnya nggak semangat belajar Quran, tiba-tiba panggil langsung 5 guru, ayo ajarin saya baca Quran, berarti ini tanda amal dia diterima. Awas, awas. Vicky, dimanapun ada parfum. Dimanapun ada parfum. Di mana kita? Pak Ustaz, kita sekarang lagi berada di Taif. Ini juga kota yang sangat bersejarah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya sih, Umi. Bukannya enggak lagi, iya ini dia bang. Itu suaranya ternyata. Baru tahu kan? Kayak anak kecil yang nangis. Neng dia bisa mengerti, Neng. Jadi nanti anaknya bisa mengerti. Kalau umroh lagi pengen sama Ustadz ini deh. Lucu Ustadz ini. Kalau umroh lagi pengen sama Ustadz deh. Berdua aja bisa nggak? Berdua mau. Beda ini. Ustaz itu udah pernah minum kencing Ustaz? Sudah, sering. Ustaz dengan keren. Padahal Ustadz bukan mulutnya bau. Dosa nih. Coba ajak ngobrol. So, welcome back to my video. So today we're gonna talk with the freaking camel, yeah? So we're gonna talk to them. So this is how you talk with the camels. First things first, have to find the camel. Right now, I have found the camel. Now we talk to them. They're eating right now, and then now we talk to them. He's looking at me like crazy. Peluk berarti nggak kepalanya. Ustaz, boleh pegang nggak sih? Nanti disuruh dukanya. Enggak. Dia nggak ada tanduk ya. I'm nice guy. I'm nice guy, bro. Like seriously, I'm nice guy, man. What's up, man? Hello, bro. Neng, abang katanya mau beli satu anaknya. Di rumah. Kakinya kenapa dia? Tahu gak sih, dihukum sama guru kelas suruh gini satu, gitu kan? Betul gitu. Ủa sao rồi sao lắm quá, hiện tôi rồi em. Sejak kapan Abang Vicky bisa menirukan berbagai macam suara hewan? Ini juga baru tahu setelah kenal suara apa aja. Tahu dulu. Paling jago suara buaya sih. Treat me like white tees, don't get me dirty. Love on me. Woi.
Suaranya berat ya. Iya. Kayak kalau nyanyi bagus. Kalau nyanyi kayak bagus. Nothing's gonna change. Ya guys, istri kita tidak sanggup dengan bau-bau seperti ini. Murah? Murah. 150.000. Film bag gratis 1. Anies Baswedan. Brother, Anies atau Pak Prabowo? Prabowo mantap. Prabowo. Enak. 150.000. Film bag gratis. God, coba halal, coba. Anies Baswedan. Jokowi habis. Jokowi habis. Jokowi enggak habis. Prabowo. Ayo Prabowo boleh. Ayo mencoba ibu. Ayo Prabowo boleh. Anies Baswedan boleh. Prabowo. Ayo Prabowo. Prabowo. Ayo Prabowo. Prabowo mantap. 5.200. Mirip murah. 5.200 mahal. Wallah murah. Wallah toko 150. Toko 100 mili. Umroh bersama Alia. Umi 2 kali naik kereta cepat loh. Iya. Umi 2 kali naik kereta cepat. Sama nggak? Sama nggak ya yang situ? Iya kan yang di Bandung. Di Bandung. Ini tiketnya, lihat. Kok tiketnya gede banget ya? Kirain kayak sekecil biasa Boarding, tiket kereta. kayak boarding pass. Iya, kayak boarding pass. Ternyata Ini gede banget tuh. kayak satu Jangan-jangan tiket itu kelas Jalannya ujian deh. Iya. Kira-kira seberapa cepat kereta ini? 50 km. Hah? 150 km. Ya nggak cepat dong itu mah. Bus aja 350-an. 400. Karena di Wish kali ya. Karena ini wish kan itu masih sebuah harapan. Oh iya benar. Masih sebuah harapan. Jadi dari 150 beranjak aja ke ditambah lagi 250 artinya 400 km. Memang kalau kita mengada-ngada ini enak ya. Kayak anak kecil kan. Dulu kan pas kecil mengada-ngada. Jadi mengada-ngada ya. Guys, kita udah check in. Tinggal ke Kegiat. tempat keretanya. Sumpah sotoy banget nggak pernah. Ya Allah, kalau nggak pulang sotoy banget. Atas nama Muhammad Vicky Ayatullah. Pertanyaan abang adalah kalau nanti dedenya lahir mau pakai Ayatullah nggak belakangnya? Ya. Pakai. Ya. Laki cewek tetap pakai. Yes. Berarti itu udah jadi Sama keluarga family. family name. Family ini Hayatullah. Yes. Keluarga Pak Hayatullah. Aulia Sakinah Hayatullah. No. Tapi gak cocok gak sih? Aulia Sakinatullah. Umi belum. Mertuamu belum. Astagfirullahaladzim. Mamamu itu. Mamamu belum. Mamamu mertuamu. Tinggalan Sahabatmu. Sahabatmu ditinggalin mama. Besti ketinggalan Besti. Istrimu. Apa istri lah. Dari semua yang berhubungan sama Umi yang paling parah yang mana yang ninggalin Umi? Mantu, anak, Besti atau suami? Mantu. Mantu sih. Iya Mantu mantu. sih. Belum rame ya. Mungkin katanya juga Tiketnya wah. baru 5 tahun nih. Tiketnya termasuk mahal nggak? Nggak tahu lupa harganya berapa. Ada bisnis lunch. Kita Ekonomi. Ya kita dapat ekonomi guys. Tidak bisnis tapi apapun itu mari kita syukuri dengan kalimat dengan alhamdulillahirabbil alamin.